Halo semua, jadi saya Elroy, dan aku ingin menceritakan tentang my worship journey atau perjalanan ibadahku, perjalanan rohaniku. Jadi sebelum kita masuk ke paparan cerita dan komitmen serta lain-lain, aku akan menjelaskan sedikit tentang sebagian besar apa yang kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas life graphic atau grafik kehidupanku. Jadi di sini dimana pertumbuhanku atau perjalananku dalam ibadah akan terbentuk di dalam grafik. Nah nanti yang kedua ada about me. Aku akan menceritakan diri sendiri tentangku pada grafik tersebut. Terus yang ketiga ada life story atau cerita kehidupan. Jadi nanti saya atau aku akan mengambil dua jenjang dalam kehidupanku untuk diceritakan dan bagaimana perjalanan ibadahku di dalamnya. Terus ada juga nanti keempat, importance of worship atau kepentingan dalam ibadah. Nanti kita akan lebih mengetahui apa itu makna ibadah dan praktik ibadah itu kayak gimana. Terus kelima ada challenges in worship atau tantangan dalam ibadahku. Nanti kita akan menyelidiki tantangannya secara internal maupun eksternal. Terus ada the guidance of Holy Spirit in my journey. Nah ini artinya uh, uh, peran Roh Kudus dalam ke perjalananku. Dan yang terakhir ada berdoa dan komitmen. Jadi ini adalah grafikku. Ini grafik kehidupanku ya, tentang perjalanan masa rohani atau ibadahku. Penjelasannya sedikit adalah yang jenjang pertama saat aku masih kecil, jenjang kedua itu pas SD dan pas sudah sekolah minggu, jenjang ketiga itu pas SMP dan sudah ibadah remaja, tetapi gara-gara COVID jadi online. Terus ada juga SMP sampai SMA, ibadah remaja offline, terus pelayanan di gereja teman, dan yang sekarang itu adalah lagi pembelajaran CD. Jadi aku akan menceritakan dua jenjang dalam kehidupanku di mana aku akan mengalami pertumbuhan rohaniku. Yang pertama itu jenjang waktu SD. Jadi waktu SD aku sudah mulai mengikuti sekolah minggu di gereja. Terus di sana aku diperkenalkan kepada Yesus Kristus. Berkat pengetahuan yang aku ambil dari SD tersebut atau membaca, menulis dasar-dasarnya, aku mampu memahami makna kata-kata dengan lebih baik. Hal ini tentu juga membantu aku untuk mengenal Kristus di sekolah minggu. Jadi aku bisa paham pelajaran-pelajaran sekolah minggu gara-gara kan udah belajar membaca dan menulis. Terus dengan ini aku dapat lebih belajar tentang Kristus sebagai pencipta dunia kita. Di sini juga aku setiap minggu setelah sekolah minggu juga ikut ibadah. Ibadahnya itu kalau dibandingkan sekarang sangat beda ya. Kalau dulu paling ibadahnya bernyanyi, terus setelah itu setelah puji-pujian ada doa dan terakhir ada sedikit pembagian firman Tuhan dari kakak sekolah minggu. Dan setelah itu ada kegiatan-kegiatan rohani. Nah, jenjang selanjutnya yang ingin aku bicarakan adalah waktu aku SMP. Nah, saat ini aku telah memasuki jenjang SMP dan tidak lagi mengikuti sekolah minggu di gereja. Jadi sebagai gantinya aku bergabung dengan ibadah remaja, di mana saya dapat memperdalam pengetahuan saya tentang Kristus. Terus di tingkat remaja kami mulai mempelajari firman Tuhan dengan lebih serius dan mencari pemaknaan yang lebih mendalam. Namun pengalaman ibadah remaja saya selama di SMP selalu dilakukan secara daring. Nah hal ini karena wabah COVID-19 yang masih berlangsung atau beredar
di segala penjuru dunia. Hal ini membuat aku tidak dapat bertemu dengan pendeta dan teman-teman remaja lainnya secara langsung. Jadi meskipun demikian, kami tetap berusaha menjaga semangat dan kerohanian kita melalui interaksi online atau daring. Jadi sekarang kita masuk makna dari ibadah itu sendiri atau importance of worship. Jadi makna dari ibadah itu adalah ungkapan cinta, penghormatan, dan pengabdian yang tulus kepadanya sebagai penebus dan juru selamat, yang pasti adalah Yesus Kristus. Melalui ibadah kita mengekspresikan pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Terus ada juga praktik dalam ibadah. Jadi secara umum praktik dalam ibadah itu ada kegiatan bersama-sama dalam lingkungan gereja. Jadi misalnya ada ibadah minggu, pertemuan doa, atau studi Alkitab yang diadakan gereja atau tempat. Jadi secara khusus kalau secara khusus ibadah itu adalah waktu pribadi yang dihabiskan untuk doa, pujian kepada Yesus, dan pembacaan Alkitab di rumah atau di tempat lain pribadi lainnya. Jadi sekarang karena kita sudah memaknai ibadah, kita akan lanjut ke tantangan dalam ibadah. Jadi tantangan dalam ibadah secara garis besar dalam hidupku aku bagi jadi 2, yaitu internal dan eksternal. Jadi untuk internal, aku terkadang terpengaruhi kemalasan saat ibadah. Jadi kadang-kadang mau ibadah nih, tapi tiba-tiba kok jadi males ya. Jadi untuk ibadah kayak gak ada niat. Terus jadi misalnya gak mendengar dalam khotbah. Terus ada juga terkadang telat ibadah karena tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Jadi misalnya jam 3 sore ada ibadah sore, tapi aku baru jam 2.30 baru siap-siap. Nah itu kan gak boleh. Terus juga ada tantangan secara eksternal. Eksternal ini ada kayak teman-teman yang mengajak main hingga lupa waktu. Jadi aku tiba-tiba gak tahu ini kelewatan ibadah gara-gara lupa waktu. Terus ada juga seperti saat kendaraan bermasalah atau hujan atau macet saat mau pergi beribadah. Jadi kita akan masuk ke dalam peran Roh Kudus dalam perjalanan rohaniku. Jadi Roh Kudus selalu membimbing dan menjagaku dalam proses pertumbuhanku. Dengan Roh Kudus hatiku dapat tergerak untuk beribadah, dan dalam Roh Kudus aku dapat melakukan pelayanan. Roh Kudus telah membantuku mengenal Tuhan Yesus Kristus dan membimbingku untuk membantu mempelajari kebenaran tersebut. Jadi aku ingin membagikan tentang firman Tuhan yang menjadi pedoman. Ayat ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Yang artinya semua yang telah kujalani dari proses sampai sekarang hanya dapat kulakukan karena Ia. Yesus membantuku dan memberiku berkat agar dapat lebih dekat dengan Ia. Jadi aku akan melis komitmenku. Walaupun hanya 3, aku ingin benar-benar melakukan komitmen ini. Yang pertama itu lebih rajin berdoa, kedua rajin dalam mengikuti ibadah, dan ketiga mengutamakan ibadah dalam skala prioritasku. Jadi kita akan masuk ke dalam doa. Ini doa yang aku bikin sendiri. Mari kita lakukan ya. Jadi mari kita berdoa. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, dengan rendah hati aku datang kepadamu dalam doa, memohon agar Engkau membimbing langkah-langkah aku menuju Kristus. Bimbinglah aku melalui kegelapan dan cahaya hidup ini, agar aku dapat semakin mengenalmu, serta dapat memiliki iman yang teguh, agar dapat dekat denganmu. Berilah aku kebijaksanaan dan kekuatan
untuk menghadapi setiap cobaan dan godaan yang datang. Kiranya aku dapat menemukan kedamaian dalam kasih-Mu yang tak terbatas dan mengikuti teladan Kristus dalam hidupku sehari-hari. Semoga langkah yang kutuju mengarahkan aku menuju ke kemuliaan-Mu dan memperkuat imanku dalam Kristus. Amin. Jadi itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dan perjalananku tentang ibadah dan pertumbuhanku dalam rohani. Terima kasih.